semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Kapal Roro kandas di Selat Sunda akibat diterjang gelombang tinggi. Ratusan penumpang dievakuasi dari tengah laut. Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek perbaikan jalan untuk kedua kalinya. Terjadi lagi, seekor gajah jantan di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur mati. Dua kali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam sepekan terakhir. Ini dialami Jalaluddin, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Pesisir Barat. Jumat malam, Jalaluddin kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan korupsi di proyek pembukaan jalan ruas Desa Bambang hingga ke Desa Malaya di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Dari proyek 4,1 miliar pada proyek tersebut, negara dirugikan hingga 1,3 miliar rupiah. Selain Jalaluddin, penyidik juga menetapkan kontraktor proyek bernama Abdul Wahid dan pengawas konsultan proyek bernama Bayu Dian Saputra sebagai tersangka. Menurut pihak Kejati, proyek pembukaan badan jalan tersebut sempat dihentikan dan diputus kontrak, namun oleh para tersangka tetap dijalankan dan dibayar penuh. Mana sih disuruh? Awas kena kaki. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu dalam penetapan pemenang lelang oleh PPK pada masa sangga banding dan penetapan pemenang lelang dibatalkan oleh putusan petun. Kemudian dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan pelaksanaan pekerjaan jalan, dan ahli K3 konstruksi tidak pernah bekerja pada PT Citra Primadona Perkasa dan tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan. Sebelum ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi, Jalaluddin pada 3 Desember lalu juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Liwa, Lampung Barat terkait dugaan korupsi proyek jalan ruas Semarang Kupang Ulu di Kabupaten Pesisir Barat. Korupsi tersebut melibatkan mantan seorang anggota DPRD bernama Supriyadi Supriyanto dan negara dirugikan hingga 1,8 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, Jalaluddin kini harus menjalani penyidikan di 2 kasus korupsi, yakni di Kejari Liwa dan Kejati Lampung. Jeffrey Arifin dan Rosanti melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Barat. Pencuri motor kian nekat dan merajalela. Di Lampung Selatan, motor seorang kurir barang raib digasak kawanan pencuri saat korban sedang mengambil barang di rumah salah satu konsumennya di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Pelaku diduga berjumlah 4 orang. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 pelaku berperan sebagai pencuri dan 2 lainnya mengawasi lingkungan sekitar. Pelaku merusak kunci kontak motor dan hanya kurang dari 1 menit, pelaku berhasil menggasak motor korban. Menurut korban, pencurian berawal saat ia meninggalkan motornya di depan rumah konsumennya untuk mengambil barang pesanan. Saat kembali usai menemui konsumennya, motornya sudah raib. Kesini parkirin motor di situ untuk ambil paket di dalam buat dikirim keluar. Nah, sekitar 15 menit kemudian
motornya udah nggak ada. Pas sekitar 15 menit keluar mau nganterin barang ke kantor, Bang. Oh, memang sering kesini Bang ya? Iya, hampir tiap hari. Terus abis dari situ Abang cek CCTV atau seperti apa Bang? Iya, saya tanya buat orang ke dalam untuk ngecek CCTV, Bang. Ada berapa orang, kapan jam berapanya gitu. Ada berapa orang yang di dalam CCTV Bang? Untuk di CCTV terpantau 4 orang sih, Bang. 4 TKP terjadinya tindak pidana pencurian terhadap korban dan barang berupa sepeda motor merek Honda Beat yang dilakukan oleh pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam juga. Untuk sementara alat bukti yang sudah kami kumpulkan yang pertama berupa rekaman CCTV yang mengarah ke pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya prosesnya akan seperti apa nih Bang? Kemudian dengan adanya rekaman CCTV ini kami akan melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku-pelaku ataupun ciri-ciri pelaku yang terdapat di rekaman CCTV tersebut. Pencurian motor kurir paket tersebut telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Hingga Minggu siang kemarin pelaku belum ditangkap polisi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Komplotan pencuri bermodus pecah kaca mobil ditangkap di dalam kapal Roro saat tersangka akan kabur ke Pulau Jawa. Tersangka bernama Yusman Safrizal dan Hendri Wibowo, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kemudian digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Menurut polisi, tersangka terlibat lebih dari 2 TKP pencurian dengan modus pecah kaca di Bandar Lampung dengan menyasar para nasabah bank yang baru mengambil uang. Pencurian direncanakan yang diawali dengan memasang ranjau paku supaya ban mobil korban bocor saat dalam perjalanan pulang. Saat korban memperbaiki ban kendaraannya di jalan, tersangka yang membututinya kemudian mencuri tas berisi uang 60 juta rupiah di dalam mobil korban. Lalu kedua pelaku mengikuti mobil korban dan saat mobil korban berhenti di traffic light Raden Intan, pelaku memasang paku pada roda kiri belakang mobil korban dengan tujuan agar roda mobil kempes sehingga menghambat laju kendaraan korban dengan cara memecahkan kaca dengan menggunakan keramik busi yang sudah disiapkan oleh pelaku. Berdasarkan laporan polisi, TK 308 Presisi Polresta Bandar Lampung bersama unit Reskrim Polsek Teluk Betung Utara Bandar Lampung melakukan olah TKP dan penyelidikan secara intensif di lokasi bank dan lokasi kejadian. Sehingga dalam waktu cepat kita berhasil mengidentifikasi identitas pelaku sehingga didapati informasi bahwa kedua pelaku melarikan diri ke arah Bakahuni dan hendak menyeberang ke Merak, Banten. Tersangka memecahkan kaca mobil dengan serpihan busi kendaraan. Menurut tersangka, cara tersebut tidak menyebabkan alarm mobil berbunyi dan aksi mereka tidak diketahui korban. Ikutin iya. Masang paku ini apa namanya paku punya ide masang paku di lampu merah gimana? Sama-sama taruh tapi ternyata banding nggak kempes tapi masih terus dijalanin sampai hotel. Kamu tahu dari mana Bapak itu bawa duit? Kelihatan Pak. Kelihatan? Iya Pak. Sebelumnya berarti memang kamu udah siapin ya alat-alat untuk menjahit kaca itu? Kamu bawa? Tapi itu kita bawa Pak. Oh, memang sengaja udah hunting cari korban gitu ya? Iya Pak. Flash disk. Uang sisa hasil curian dan sisa serpihan busi kendaraan yang dipakai tersangka memecahkan kaca mobil korban disita sebagai barang bukti. Berdasarkan catatan polisi, kedua tersangka merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2019 lalu. Wabila melaporkan dari Bandar Lampung.